أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli afdhalas salawatika ala nabiyil mukhtar nuril anwar sayyidil kaunain sayyidina Muhammadin nuril ain salatan taliku bika minka ilaih salatan turdika wa turbihi wa tardha biha anna wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi kadzalik walhamdulillahi ala dzalik amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, sebagai umat Islam tentu kita semua tahu dan yakin seyakin-yakinnya bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan limpahan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan begitu banyak dan seringkali kegiatan-kegiatan, aktivitas dan perbuatan pekerjaan kita yang mungkin terasa biasa-biasa saja karena berkat Ramadan ternyata dicatat sebagai amal ibadah, perbuatan yang positif, bahkan bisa jadi pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, dalam setiap bulan Ramadan tentu kita semua sering mendengar hadis yang cukup populer yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abil Iman dari Abdullah ibni Abi Aufa bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naumus shaim ibadah." Tidurnya orang yang sedang berpuasa adalah ibadah. Wa sumtuhu tasbih, dan diamnya setara dan sama dengan tasbih. Wa amaluhu mudha'af, dan setiap amalnya dilipat gandakan pahalanya. Wa du'auhu mustajab, dan doanya didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari hadis ini, akhirnya mungkin sebagian dari kita seringkali menemukan sebagian saudara-saudara kita yang mulai bernalar. Mereka mulai membuat logika, mereka mulai memutar otak, dan akhirnya mereka berpikir, kemudian mengambil kesimpulan, dan mereka mengatakan bahwa kalau tidur di saat berpuasa bernilai ibadah, maknanya kalau kita memperbanyak tidur sama dengan memperbanyak ibadah. Sudut pandang, pola pikir, cara bernalar yang mungkin cukup masuk akal dan bisa dikatakan cukup rasional, tetapi di hati terasa mengganjal, meninggalkan beberapa perasaan bimbang dan iskal. Benarkah sebenarnya cara berpikir seperti ini? Apakah sudut pandang seperti ini sesuai dengan yang dikehendaki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Sebelum kita pahami lebih lanjut tentang kebenaran atau tidaknya cara berpikir, cara bernalar, logika dan sudut pandang seperti ini, kita harus lebih tahu lebih dulu sebenarnya seperti apa status dan kedudukan hadis tentang tidurnya orang yang berpuasa. Apakah hadis ini bisa dijadikan hujjah, pedoman atau pegangan bagi kita? Apakah benar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu memang benar-benar mengatakan dan bersabda seperti ini? Ternyata kalau kita teliti lebih lanjut, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi bahwa hadis ini ternyata diriwayatkan oleh beliau melalui Sulaiman bin Amr An-Nakhai, yang menurut kebanyakan pakar hadis, menurut kebanyakan ahli jarh wa ta'dil, menurut para al-mutakallimin fil rijal, ternyata beliau belum memenuhi standar kejujuran perawi hadis, sehingga setiap hadis yang diriwayatkan oleh beliau belum bisa diterima dan tidak bisa dijadikan hujjah. Maka tidak heran kalau akhirnya begitu banyak para ulama dan para pakar hadis yang secara tegas dan terang-terangan mereka berani mengatakan
bahwa hadis ini adalah hadis maudhu atau palsu yang haram diriwayatkan dan tidak bisa dijadikan pedoman atau pegangan. Tetapi kalau kita teliti lebih lanjut, ternyata hadis ini juga diriwayatkan melalui sanad lain dan sebagian mungkin bisa dijadikan mutabi, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Syahin dalam kitabnya At-Targhib fi Fadhailil A'mal. Beliau meriwayatkan hadis ini yang bisa dijadikan mutabi melalui jalur Ziyad Al-A'lam. Begitu juga Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asfihani dalam Hilatul Awliya juga meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang bersambung kepada salah satu sahabat Nabi, Sayyidina Abdullah ibni Mas'ud. Walaupun terdapat sedikit perbedaan dalam lafadznya, di situ dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Naumus shaim ibadah." Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Wa nafasuhu tasbih, dan setiap hembusan nafasnya sama dengan atau senilai dan sama dengan bacaan tasbih. Wa du'auhu mustajab. Maka tidak heran kalau akhirnya juga ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa hadis ini bukan maudhu. Hadis ini seharusnya karena terdapat mutabi bisa diangkat derajatnya paling tidak menjadi hadis dhaif yang masih boleh dan bisa diriwayatkan dalam Fadhailul A'mal. Terlepas dari perbedaan ulama tentang status hadis ini, tetapi siapapun yang memahami dan mengerti bahasa Arab pasti tahu bahwa sebenarnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini tidak sedang menjelaskan keutamaan tidur. Rasulullah tidak sedang menjelaskan keutamaan tidur bagi orang yang berpuasa, tetapi Rasulullah sedang menjelaskan keutamaan berpuasa bagi orang yang tidur sekalipun.